Sini sudah sampai di Ponorogo Kota ya, alun-alun depan situ, dan ini 55% dari sana sampai sini cuman habis 1%. Ini luar biasa ini. Semuanya, dan hari ini ya kita dari 100% kita mau coba ke Cemoro Kandang dengan tempuh waktu 1,5 jam. Kalau lebih lama biasanya 1 jam. Coba nanti kita habis berapa ya, kita akan cek dulu. Dari Ponorogo ke Cemoro Kandang kita posisi 4 orang. Nah, perjalanan dari kota Ponorogo ya, alun-alun Ponorogo ke Cemoro Kandang itu sekitar 300 meter belok kanan ke Jalan Ageng Serang. Sekitar 47 km. Kalau kita lihat dari kilometernya, kita kan range-nya 300 km. Jadi ya masih aman, dan nanti berapa persen kita sampai di sana dan sampai di rumah itu sisanya berapa persen. Nah, kalau pakai mobil listrik seperti ini, kita mau kemana aja itu kita harus memanfaatkan Google Map ya untuk mengetahui jarak tempuh kita, karena di situ sangat penting sekali. Belok kanan ke Jalan Ageng Serang. Bisa menentukan seberapa jauh kita jalan dan akan lebih nyaman ya di jalannya, tidak khawatir. Tapi kalau tanpa Google Map dengan rute yang nggak jelas itu kadang-kadang kita melebihi jarak, nanti di bisa Jalan Ageng Serang sejauh 800 meter habis di jalan. Nah, ini sudah mulai ada tanjakan ya, tanjakan lumayan juga ini, tanjakan pertama. Saya tetap pakai D ya, nggak pakai spot, tetap pakai eco ya, masih enak sih, masih nggak terlalu berat juga ya. Cuman konsumsinya di Sepedo ini ya, di situ tuh agak tinggi, 151 ampere itu di situ ya, jadi agak tinggi memang. Jadi konsumsinya kalau naik kayak gini tuh agak boros. Nanti kalau udah turun dia ganti keborosan ini. Jadi naik turun sama jalan datar ya sama aja sih sebenarnya. Naik turun nanti kan setelah naik turun lagi. Nah, kayak gini naik biasa, naik segini masih biasa pakai D. Kalau kemarin ada yang bilang pakai spot ya, nanti kita coba yang agak ekstrim naiknya itu pakai spot atau pakai D nanti waktu di Sarangan sana. Menghitung ulang rute. Nah, ini sudah mulai naik di bawah Telaga Sarangan ya. Jadi dari alun-alun Ponorogo sampai sini udah habis, tinggal 73% ya dari 100 tadi. 73%. Kita pakai standar engine brake-nya itu pakai yang standar, dan jalannya ini naik terus. Nanti pulangnya habis berapa, dan ini kalau di Sarangan masih aman banget ya, karena sini ke Sarangan itu tinggal berapa kilo lagi. Ini masih 73, dan naik ini ya, sebelum Telaga Sarangan ini saya masih pakai gigi D yang tidak spot ya, yang eco. Kan ada eco, ada normal, ada spot. Katanya kalau tanjakannya agak berat, gasnya agak berat, itu suruh pakai yang spot itu ya. Nah, selama ini masih oke. Dan ini sudah mulai menanjak pas di bawah Telaga Sarangan ya, saya masih oke. Nah, ini ada Innova. Nah, banter, nanti aku rasa banter nih. Oke, nanjak belok masih oke aja, nggak ada pengurangan tenaga, itu nggak ada ya, tetap enak, tetap halus juga. Terus kita tekan gasnya juga nggak terlalu dalam-dalam ya, maksudnya antara lurus dengan naik kayak gini, naik belok lurus gini ya, standar segitu. Cuman kecepatannya dia kadang cepet terus melambat seperti itu. Nah, ini masih naik juga di sini. Kalau naik kayak gini pengurangan baterainya ya lumayan sih, dia dari 73 sekarang 72. Powernya dia pakai 10 kWh, di antara 10 sampai 15 ya kalau naik. Nah, ini pas tadi naik belok pas sebelum Sarangan itu kan ada yang nanjak full itu, masih oke. Pakai eco juga, saya sampai sekarang masih pakai eco. Cuman
naik di Sarangan ini habis berapa persen? Cepet turunnya enggak? Ini udah 70%. Setelah 800 meter belok kiri. Nah, ini udah sampai di ini apa namanya? kebun apa? Stroberi. Nah, bentar lagi kita nyampe Sarangan. Berarti ini udah habis 30% dari baterai. Jarak tempuh yang tersisa sekitar 210 itu bisa naik turun ya, tergantung medan juga. Kalau medannya naik itu turun juga itunya, seperti bensin lah, butuh tenaga gede, dia medannya turun. Nah, ini mau tanjak lagi, tanjak ke Kelok sebelum Sarangan ini ya, pas ini sebelum Sarangan. Ini kondisi hujan ya, ini berempat, kondisi hujan. Berat kita ya sekitar 200-an ya total orangnya. Nah, ini nanjak ke Kelok ini saya masih pakai Eco dan masih bisa, masih ringan juga, nggak ada ngeden atau gimana, nggak, masih standar aja. Ini kondisi Setelah 300 meter belok kiri. nah, itu mau dilewatkan sana, nanti saya akan lewat yang Bahjo Resort aja, karena yang kiri itu agak nanjaknya full 69% sekarang. Kondisi ya hujan, bener-bener hujan ya, hujan plus angin ini kondisinya. Nah, ini jalan belok ke Sarangan. Jadi kalau ke Sarangan ini habis tinggal 69%, tambahlah Berikutnya. tambahlah 2% gitu, tambahlah 2%. 2% dari sini berarti sekitar 67 ya. Berarti 33%. 33% itu dari Ponorogo Kota. Dari Ponorogo Kota sampai ke Telaga Sarangan 33%. Berarti kalau PP, nah kalau pulangnya beda lagi. Ini berangkatnya kan nanjak, jadi habisnya 33% sampai Sarangan. Nah, ini mau lanjut ke Cemoro Kandang, nanti di sana sampai berapa persen. Dan nanti pulangnya kita akan hitung juga habisnya berapa persen, sama nggak pulang dan perginya itu. Kondisi jalannya hujan, angin setengah merayap ya. Ini depannya nggak ada yang banter kayak gitu. Lihat anginnya tuh di situ kayak gitu sambil hujan. Nah, sampai sini kita udah 67%. Nanti kalau udah di 50% kita berhenti, kita pulang. Oke, kita salib aja karena Innovanya kayaknya keberatan. Kita masih pakai yang Eco ya ini. Ini semuanya pada pelan semua naiknya. Saya masih tetap pakai yang Eco. Dan nanjaknya memang luar biasa di sini. Kalau Ioniq di sini mah los dia 500 km. Nah, ini kalau pakai yang short train ya, kalau pakai yang short train udah berhenti di sini wis, sampai Sarangan aja, kembali ke pulang lagi ke Ponorogo kalau short train ya yang 200 kilo. Karena kalau sampai sini ya kemungkinan nggak berani yang short train. Cuma 200 kilo itu kan hitungan mentahnya kita bisa terkurangi karena jalannya naik. Nah, ada turunan kayak gini lumayan, kita lepas gas, kita lepas rem, dikit-dikit nambah lah. Kayak gini dikit-dikit nambah, walaupun cuma 3 kW 21 ampere nambahnya. Oke, ini turun nanti naik lagi ya, masih sekitar di sini tuh tempat yang itu banyak yang ngopi di sini nih. Rame. Iya. Ini semuanya jalan merayap ya guys, karena anginnya besar. Ya. Nah, ini sudah sampai di Dinosaurus Park Mojosemi. Kita habis sisa baterai 63% dan kita semuanya kedinginan. Akhirnya AC dimatikan. Padahal AC ini udah paling panas ya. Paling panas masih kedinginan. Akhirnya kita matikan AC karena udah nggak kuat dinginnya. Terus kita mau buka kaca nggak bisa, posisi hujan ya. Jadi ya tutup seperti ini tanpa AC. Ini nanti kalau udah agak panas kita nyalakan lagi. Lihat nih kemulan. Itu kakinya juga pakai kaos kaki itu. Jadi dingin banget, ini udah yang paling hangat tapi dingin banget AC-nya. Luar biasa. Dan tanpa AC
pengurangannya ini dikit banget loh. Kita cuman pakai power itu 2 kWh 6 kWh ya, tinggi-tingginya di 10 lah, dinaik-naik. Jadi irit banget itu tanpa AC, memang naiknya irit. Kalau kita pakai AC yo, ini di 50 ampere ya, itu bisa sampai 151 sampai 199 gitu. Dan ya kita coba nanti ya sampai atas berapa persen. Oke, ini posisi hujan deras banget, jadi yang depan-depan itu semuanya pada pelan-pelan semua ya. Lihat jalannya itu penuh dengan daun, Angin soalnya. angin, jadi semuanya pelan. Sambil lihat-lihat ini pohon, soalnya bahaya kalau kayak gini tuh harus lihat pohon. Dan ini nekat ya, hari keempat guling sampai rumah, kita bawa ke sini pas di Natal. Oke, ini naik lagi ya, ini naik, belok naik. Ini tanpa AC kita aduh, ini Innova nggak berani banter ya marah ya. Innova ini kayaknya penuh ya, 4K. Nah ini agak naik ya, itu kita di 81, 91. Kalau ini ya di atas 100, tapi nggak terlalu berkurang, masih 62%. Rasanya iya, enggak lah diomongin endur kono. Bawa mobil listrik ke Cemoro Kandang rasanya piye? Nantilah kita bicarakan di Kalau atas. saya was-was. Pasti derdek, was-was. Itu pasti. Sampai 50% di mana? Soalnya kita 50% sudah harus berhenti dan kembali gitu. Karena kalau lebih dari 50% nanti tidak sampai rumah. Keluar dari rumah 50% ya udah kembali ke rumah. Dan ini naiknya luar biasa ya. Tahu sendiri lah di jalan Cemoro Kandang itu naiknya seperti apa. Kalau dari arah Magetan ya. Dan saya tetap pakai Eco, cuma nggak bisa banter kayaknya ada bis itu di depan, ada bis. Terus Innova ini juga nggak berani banter, kayaknya penuh penumpangnya. Terus kita juga harus jaga jarak. Kenapa? Kalau takut-takut dia yang nggak mampu nanjak, dia mundur kan kita masih ada endoan, masih bisa menghindar. Oke, kita lanjut. Iya, hujannya lumayan lembut dan banyak, terus ada angin. Jadi kalau perjalanan seperti ini kita harus jaga jarak dengan depan, terus lihat pepohonan itu harus ya, karena kadang-kadang ada pohon tumbang atau dahannya, rantingnya itu kadang-kadang tumbang seperti anginnya. Jadi ini padat merayap lah, dari sana kita jalannya cuma 30 km per jam. Nah ini udah di Gunung Lawu ya, ini Gunung Lawu. Gunung Lawu ini Cemoro Sewu apa? Cemoro Sewu ya. Nah, ini kita habis sisa baterai 58%. Dari Mojosemi sampai sini nggak pakai AC karena kedinginan ya Mas ya. Itu masih 58%. Kita akan teruskan sampai di 1800 mdpl. Sampai di 1800 mdpl, dan nanti kita sampai di sana baterai kita sisa berapa? Itu yang bikin saya penasaran. Posisi kabut luar biasa, jalannya nggak begitu kelihatan. Kalau di kamera sih oke, tapi kalau lihat mata langsung kayak gini nggak begitu kelihatan ya. Mobil di depan itu aja udah guling ya, kena angin guling ya, jadi nggak begitu kelihatan. Itu base itu udah remeng-remeng gitu. Di depannya base itu ada apa nggak kelihatan, bener-bener kabutnya luar biasa. Masih hujan pot ya di luar. Nah ini di Cemoro Sewu, jadi Gunung Lawu, Cemoro Sewu, kemudian Cemoro Kandang yang paling tinggi ya di 1800 mdpl. Di sini rame banget karena hari ini kebetulan pas Natal, hari Minggu juga, Natal hari Minggu, tapi hujannya ya Allah, hujannya. Oke, kita lanjut di depan. Iya, dan kita sudah sampai di ini Cemoro Kandang, 0 km Cemoro Kandang, 1830 mdpl. Di sini biasanya kita makan, kita ngapa-ngapain di sini ya. Jadi
sampai sini kita habis baterai atau baterai tersisa 57%. Berarti nanti sampai situ paling 56 lah. Coba kita berhenti di sini. Di sini biasanya itu orang-orang yang apa namanya selfie itu ada di sini. Selfie di sini biasanya ini ya, di sini ini selfie. Nah, ini kita udah sampai di sini dan mau meneruskan ke sana. Itu kita masih khawatir ya, karena nanti tinggal 50%, pulangnya gimana nanti, kan takutnya nggak sampai rumah. Kita derdek juga sih toko ini karena di 57% itu. Jadi ya udah, kita akan putar balik dan makan di tempatnya Barjo Resort. Oke, kita putar balik dulu. Kita karena kembali ke sana kita ubah jadi kuat ya, ini apa, head braking apa jenenge, sembuh ya apa jenenge, Sembuh ya. sopo jenenge iki. Oke, kita kembali dari 0 km, sampainya di sana sisa baterai 57%. Jadi lain kali masih berani ya sampai sini. Tapi kalau sampai Tawangmangu, sampai Tawangmangu kita masih mikir, soalnya sebenarnya ke Tawangmangunya turun, tapi kan kembalinya naik lagi juga ya. Jadi masih belum berani kalau sampai Tawangmangu. Tapi kalau sampai Cemoro Kandang 0 km di 1800 mdpl itu kita masih bisa ya, masih berani, karena mungkin jalannya naik ya. Walaupun ini range-nya masih 171 km, kemungkinan kalau nekat-nekatan sampai lah sebenarnya kalau nekat-nekatan. Tapi karena ini pengalaman pertama bawa mobil listrik naik ke seperti ini ya, takut juga nanti kehabisan baterai di jalan. Kita akan kembali, kita makan di Barjo Resort, kemudian kembali ke Ponorogo, dan di rumah nanti sisanya berapa persen. Nah, nanti kalau di rumah itu sisanya masih 30% ke atas, kita berarti berani lanjut ke Tawangmangu. Tapi kalau enggak ya enggak berani lagi lanjut ke Tawangmangu gitu. Oke, ini jalannya benar-benar enggak kelihatan. Pelan-pelan sampai jumpa di Barjo Resort. Nah, teman-teman semuanya, ini sisanya 56% ya. Jadi dari atas tadi, dari Cemoro Kandang 1830 mdpl ke Barjo Resort itu tidak mengeluarkan listrik sama sekali. Dari sana 56% dan dari sini tetap 56% ya. Jadi kalau hitungan kasarnya sampai rumah nanti bedeanku 30% masih lah ya. Kita buktikan nanti sampai Ponorogo. Kita makan dulu sebelum meneruskan perjalanan ke Ponorogo untuk tes guling REV di Barjo Resort ini. Oke, ini dari Barjo Resort kita turun ke Sarangan, kemudian kita turun pulang ya. Jadi ini turunan saya pakai strong, dan tetap kalau turunnya agak tajam kita tetap nginjak rem ya. Tapi kalau nggak begitu tajam sih nggak nginjak rem, soalnya kalau pakai strong nggak tajam itu kayak mau berhenti gitu. Tapi kalau tajam kayak gini sih bagus, dia sampai kadang-kadang sampai minus 18 kW juga powernya itu. Jadi dari Cemoro Kandang sampai sini kita belum berkurang, masih 56%. Ini adalah kabar baik dan menenteramkan hati. Nah, ini turunan ya. Ini sambil ngerem, kalau jadi rem dia sampai minus 10, minus 11 terus ya. 12 terus kayak gini turunan. Tapi kita harus pakai rem karena di depan rame juga, dan ini minus 11, minus 9 segituan ya. Oke. Senyum bahagia. Dari Cemoro Kandang Karanganyar ini sudah masuk di Ponorogo, belum berkurang 1% pun belum berkurang. Tadi kan 57 ya waktu sampai di atas, kemudian turun jadi 56. Kita kembali turun dari Cemoro Kandang, istirahat di Barjo Resort, makan, terus melanjutkan perjalanan pulang. Ini sampai di Ponorogo masih 56%, padahal di sana tadi 56%, jadi tidak turun sama sekali. Cemoro Kandang sampai rumah tak turun. Tadi sempat deg-degan sebenarnya, karena sampai sana
kondisi baterai tinggal 57%, sampai atas itu 57%. Kita putar balik, dia turun jadi 56%. Takutnya nggak sampai rumah itu, atau di rumah jadi 0. Itu pikirannya gitu, terus nyari-nyari SPKLU kok jauh semuanya. Terus mikirnya gimana, ternyata dari sana tadi sampai ini sudah di Ponorogo ini saya tunggu 55% aja. Dari tadi nggak turun-turun, dan ini sudah sampai di Ponorogo ya. Tinggal ke kota, mungkin tinggal 10 menit lagi kita sampai Ponorogo kota. Ini belum turun sama sekali. Nah, kita akan lanjut sampai Ponorogo kota. Ini turun apa tidak ya? Nah, ini luar biasa ya. Dari sana tadi sampai di sini kita habis cuman 1%, turunnya cuman 1%, di angka 55% sekarang. Tadi padahal kita nyampe Cemoro Kandang di puncaknya itu sana tadi 56% ya. Kita kembali pulang itu 56%, dan ini tadi baru berkurang setelah sini ya, masuk di Ponorogo kota dia berkurang 1%, dan sekarang ini kita di alun-alun Ponorogo dia masih 55%. Nah, ini luar biasa ya. Jadi tadi awalnya tuh kita tuh khawatir mobil listrik gimana nanti kalau habis gitu. Sampai atas habis, takut meredek, itu pasti rasa seperti itu pasti kan, karena nyari SPKLU juga jauh. Akhirnya nekat pulang, ternyata kok turunan nggak ngurang-ngurang, tapi di sini juga nggak nambah. Nah, anunya wuling itu di sini, jadi di sininya nggak nambah tapi juga nggak berkurang. Dari tadi itu nggak berkurang, dan baru masuk Ponorogo ini berkurang 1%. Berarti penambahannya atau regeneratif brakingnya itu cukup bagus ya. Nah, regeneratif braking itu di sini tempatnya, di sini pusat daya ini. Nah, ini ada kuat, sedang, normal ya. Saya setting di kuat, dan itu ternyata ya luar biasa ini. Puas lah, puas. Jadi kalau nanti kita ke Cemoro Sewu, ke air terjun itu apa Tawangmangu, kita udah nggak khawatir lagi, karena pulangnya hanya butuh 1% aja, minimal 2%. Jadi baterai di sini nyisa 10% pun dari Tawangmangu ke sini itu masih tatak ya, dari Tawangmangu ke Ponorogo kota. Nah, ini trip kita hari ini mencoba wuling REV dari Ponorogo ke Tawangmangu ke Cemoro Kandang, pusat tertingginya di daerah sini, kemudian kembali lagi ke Ponorogo. Dari 100% tadi sekarang masih sisa 55%. Oke, mantap sekali. Yang halus, yang halus. Halo wuling. Nah, gitu loh, halus. Coba diulangi. Ketawa kamu. Ayo. Halo wuling. Ah.